Pria ini adalah miliarder pura-pura miskin. Sebotol anggur mahal. Tuang ke dalam sebotol anggur murah dari supermarket. Saus daging mahal jadi daging kaleng murah. Daging sapi mewah juga menjadi daging sapi di supermarket. Nama dia adalah Santi. 1 hari sebelumnya dia masih adalah orang miskin. Dia tidur di dalam mobil yang sempit. Ditilang sama polisi. Pergi pekerja dipecat oleh bos. Ingin ambil uang gaji. Harus bantu orang itu beresin toilet. Istri karena dia terlalu miskin. Jadi minta cerai. Sati sedang di jalan cerai. Tiba-tiba mobil habis bensin. Ketika dia pergi untuk beli bensin, basah kuyup oleh mobil yang lewat. Tidak menyangka, orang sial itu membeli tiket lotre. Dan menangkan banyak uang. Penasihat keuangan memberitahu dia. Jangan kasih tahu istri. Jika tidak harus bagi buat dia 50%. Siapa yang punya uang tapi tidak mau menghabiskannya? Jadi dia punya ide adalah pura-pura miskin. Ada banyak uang pasti harus shopping tanpa lihat harga. Beli 1 jas mewah. Beli jam tangan branded. Makan es krim yang mewah ini. Tapi itu adalah tisunya. Ini benar adalah puncak kehidupan. Tetapi karena tidak ingin istri mengetahuinya, dia menyembunyikan barang-barang mahal di gudang. Tuangkan anggur mahal ke dalam botol anggur murah. Selalu mengkhawatirkan istrinya akan pulang. Takut ketahuan. Dia segera menanggalkan pakaiannya. Istrinya bilang dia pergi ke supermarket untuk bekerja. Di depan istri, Santi harus pura-pura miskin. Jadi dia hanya bisa setuju dulu. Hari itu mertua datang ke rumah main. Melihat ayah mertua tuangkan anggur mahal ke gelas. Santi patah hati. Tapi ayah mertua baru mengcoba minum dikit. Tiba-tiba bilang botol anggur ini rasa sangat mirip dengan anggur mahal yang dia pernah minum dari sebelumnya. Istri Santi melihat ayahnya suka. Jadi bilang dia bawa pulang aja untuk diminum. Santi mendengar itu sangat sedih. Tapi dia hanya bisa bertahan saja. Akhirnya tidak hati-hati. Ayah mertua menemukan jam tangan bermerek di tangannya. Santi bilang itu adalah jamku. Ayah mertua juga ngegas terus. Pegang 100 ini beli 1 bawa pulang ke sini. Sati terlihat akan terungkap. Jadi langsung ngomong masalah mereka berdua akan bercerai. Berhasil mengubah topik pembicaraan. Istri sangat marah langsung bangun pergi. Pria yang pegang pot bunga ini langsung lempar ke mobil baru bos. Lalu pecahkan wipernya. Gunakan kunci mobil untuk membuat sayatan di badan mobil. Tusuk ban mobil. Dengan begitu berhasil melepaskan amarahnya. Tapi sayangnya mobil ini bukan punya bos. Dia hancurkan mobil yang salah. Jadi Santi adalah orang kaya. Pergi ke supermarket istri untuk bekerja. Tidak menyangka ketemu dengan bos. Adalah musuh sejak kuliah di Universitas Marco. Tapi tidak apa-apa. Agak bingung saja. Demi banyak uang, Santi bertahan. Tapi topi supermarket ini seperti ingin menunjuk kepadanya. Dan Marco sering senyum sama istri dia. Beda apa seperti sedang menamparkan wajahnya dia. Santi tidak mau tahan lagi. Yang membuat dia lebih marah adalah istri pergi makan dengan bosnya. Makanya dia cari mobil punya Marco untuk hancurin. Tapi dia salah mobil. Terus seperti itu dia tidak mau berhenti shopping. Nikmati rasanya di mana-mana. Di sisi lain masih kerja di supermarket punya Marco. Tapi waktu ini sangat sulit bagi dia. Contohnya ketika sedang shopping, hampir terlihat oleh tetangga. Di jalan bertemu dengan rekannya. Membuat dia harus bersembunyi di samping tuang sampah. Pengemudi mobil mewah tidak sengaja ketemu dengan teman. Untungnya dia hanya lihat cermin saja. Bahkan masalah pergi main golf di luar. Juga bertemu dengan Marco. Untungnya dia bereaksi dengan cepat. Pura-pura menjadi bekerja di sini. Penasihat memberitahunya sebuah berita penting. Marco akan bangkrut. Santi langsung ke supermarket untuk kasih tahu istrinya. Tapi istri dia tidak mau percaya dan bilang dia hanya ingin buat gosip. Setelah itu dengan marah pecat dia. Santi sedih mencari teman untuk minum. Tapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergabung dengan mereka lagi. Jadi dia langsung keluarkan satu ide. Dia ingin teman juga menjadi kaya. Keesokan hari satu orang datang mencari Pedro. Ingin mengundangnya untuk endorse produk kacamata hitam. Hanya perlu pakai kacamata saja setiap hari. Akan mendapatkan 8 juta dolar. Setelah itu Hawaii juga mendapatkan 8 juta. Tapi teman dia sekarang langsung beli mobil baru. Dan jalan-jalan keluar kota. Sati tidak bisa menahan lagi dan omong berapa kalimat. Dikritik oleh teman.
Pikir dia cemburu pada mereka. Tapi pada akhirnya tetap melajukan mobil ke laut. Santi tidak mau bertahan lagi. Gue adalah miliarder. Orang ini menangkan 2 miliar. Langsung beli kapal pesiar punya mantan bos. Biarkan mantan bos pergi beresin toilet. Malam ini, Santi dan teman-teman sedang bermain di klub. Pura-pura miskin dalam 1 bulan. Dia akhirnya menikmati hidup yang kaya. Dengan cepat supermarket punya Marco sudah ditutup. Tidak mampu untuk bayar gaji staf lagi. Santi ajak istri makan malam sama dia. Dia undang 1 koki bintang 5. Dekorasi rumah yang bagus. Santi ingin jujur kepada istrinya. Untuk selamatkan pernikahan ini. Setelah beberapa saat mengaku cinta pada istrinya. Dia mulai jujur padanya jika dia adalah orang kaya sekarang. Tapi istri tidak mau percaya. Santi ajak istri ke gudang untuk membuktikan. Buka pintu gudang. Melihat ruangan yang sangat mewah ini. Istri baru mau percaya. Tapi dia berpikir. Santi selalu berbohong padanya. Jadi masih memutuskan untuk cerai. Istri marah pergi. Di hari berikut Santi bicara dengan penasihat keuangan. Ingin dia bantu melakukan sesuatu. Tidak lama kemudian. Istri menemukan 1 pesan. Setengah harta punya Santi diberi kepada istri. Dia tidak bisa percaya dengan mata sendiri. Langsung panggil sahabat datang. Setelah itu adalah 1 paket sampai. Santi kirim surat cerai. Lalu dia menerima panggilan ponsel. Supermarket telah dibeli oleh 1 orang kaya. Dan di nama orang itu adalah dia. Di sisi lain Santi memutuskan untuk tinggalkan kota ini. Mengalami kehidupan orang kaya. Istri lari dengan cepat ke bandara tepat waktu. Untuk bertemu dengan Santi. Begitu dia bertemu Santi, dia menamparnya muka Santi sekali. Akhirnya 2 orang kaya hidup bahagia bersama.